Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Diska Angel Nomiritunga dengan NIM 55532300051. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar SEMT selaku dosen mengampu mata kuliah Ekonomi Regional yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan terkait analisis sektor unggulan perekonomian Kabupaten Pringsewu tahun 2010 hingga 2024. Adapun alasan saya memilih Kabupaten Pringsewu ialah karena Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah yang berkembang di Provinsi Lampung. Beberapa materi yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama ada teori-teori, yang kedua ada perkembangan distribusi PDRB, yang ketiga ada analisis location quotient, yang keempat ada analisis shift share, yang kelima ada rekomendasi, dan yang terakhir ada kota metropolitan. Sebelum kita masuk ke pembahasan analisis sektor perekonomian Kabupaten Pringsewu, ada beberapa teori yang ingin saya bahas sedikit. Yang pertama itu konsep wilayah. Konsep wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki kesamaan atau keterkaitan tertentu, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, dan wilayah administratif. Yang kedua ada teori lokasi. Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk melihat dan memperhitungkan pola lokasional kegiatan ekonomi, termasuk industri, dengan cara yang konsisten dan logis. Dan untuk melihat dan memperhitungkan bagaimana daerah-daerah kegiatan ekonomi itu saling berhubungan. Dan yang ketiga, teori pusat pertumbuhan. Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi berawal dari titik-titik tertentu atau yang biasa disebut pusat pertumbuhan, yang kemudian menyebar ke wilayah sekitarnya. Pusat ini biasanya memiliki sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan regional. Nah, kita mulai masuk ke analisis sektor perekonomian Kabupaten Pringsewu. Yang pertama ada perkembangan distribusi PDRB Kabupaten Pringsewu tahun 2010 hingga 2024. Bisa kita lihat dari data tersebut, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha yang berkontribusi paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Pringsewu, dengan kontribusi sebesar 26,2%. Namun, tren perkembangannya terus mengalami penurunan. Bisa kita lihat di 2010, kontribusinya itu sebesar 34,6%, tapi di setiap tahunnya menurun, hingga pada 2024 kontribusinya menjadi 26,2%. Adapun beberapa sektor yang memiliki kontribusi kecil, itu dari sektor D dan E, atau dari sektor pengadaan listrik dan gas, dan juga sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan yang lainnya. Selanjutnya ada analisis location quotient atau analisis LQ. Kabupaten Pringsewu tahun 2010 hingga 2024. Bisa kita lihat dari data tersebut, untuk sektor-sektor yang berwarna biru merupakan sektor basis atau sektor unggulan, dan sisanya sektor-sektor yang berwarna putih merupakan sektor non-basis. Bisa kita lihat dari nilai rata-rata LQ yang paling besar itu ada di 1,92, yaitu berasal dari sektor K atau sektor jasa keuangan dan asuransi. Dan adapun sektor yang memiliki nilai LQ kecil, yaitu 0,02, berasal dari sektor B atau sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya analisis terakhir yaitu analisis shift share Kabupaten Pringsewu tahun 2010 hingga 2024. Bisa kita lihat dari grafik tersebut bahwa tidak ada sektor-sektor yang berada pada kuadran 1 maupun kuadran 2, tapi berada di kuadran 3 dan di kuadran 3 ada sektor A atau pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana ini berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang kurang baik. Untuk sektor-sektor sisanya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, hingga sektor jasa lainnya, berada di kuadran 4, di mana ini berarti sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat, namun daya saingnya masih tergolong cukup baik.
Nah, selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan analisis sektor perekonomian yang telah dilakukan dari analisis LQ dan analisis shift share atau SSA, menunjukkan bahwa sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Pringsewu tahun 2010 hingga 2024 masih memiliki pertumbuhan yang lambat. Banyak sektor perekonomian yang menjadi sektor unggulan, khususnya sektor-sektor tersier. Namun, beberapa sektor juga hanya mampu untuk berkontribusi terhadap perekonomian dalam daerahnya sendiri, seperti sektor primer, yaitu sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, serta sektor pertambangan dan penggalian, di mana sektor-sektor tersebut tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan merumuskan strategi pengembangan daerah berupa membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, peningkatan SDM, penambahan modal, maupun tindakan yang memacu pada pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu. Sehingga sektor-sektor ekonomi yang ada diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga dalam skala regional dan nasional. Yang terakhir, kita masuk ke pembahasan terkait kota metropolitan. Di sini ada salah satu kota metropolitan yang saya dan kelompok saya pilih, yaitu Kota Denpasar. Kota Denpasar ini merupakan bagian dari kawasan metropolitan Sarbagita, di mana kawasan tersebut terdiri dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Damanan. Untuk peta wilayahnya sendiri bisa kita lihat di slide yang saya lampirkan ini. Kota Denpasar sendiri ini memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonominya yang pesat ini ditopang oleh sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor jasa, yang dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Provinsi Bali. Berikut saya lampirkan beberapa data terkait Kota Denpasar, di mana data-data ini juga merupakan kontribusi saya dalam mengerjakan project work atau tugas kelompok terkait kota metropolitan ini, yaitu saya mencari dan melampirkan data terkait jumlah penduduk Kota Denpasar, rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Denpasar, rata-rata konsumsi per kapita sebulan Kota Denpasar. Dan juga selain itu saya menganalisis Kota Denpasar sebagai growth pole yang bisa kita lihat dari data-data yang sudah dilampirkan. Jadi, Kota Denpasar sebagai growth pole bisa dilihat dari PDRB yang meningkat secara signifikan dari tahun 2014 hingga 2023. Lalu juga ada peningkatan jumlah penduduk di Kota Denpasar itu, walaupun pada tahun 2020 itu menurun karena pandemi, namun setelah itu bisa terus meningkat hingga tahun 2023. Begitu juga dengan penurunan persentase pengangguran. Bisa kita lihat bahwa persentase pengangguran sempat naik pada tahun 2020, di mana itu juga sama dari masa pandemi. Tapi untuk selanjutnya terus menurun secara signifikan hingga di tahun 2023. Lalu bisa kita lihat juga ada kenaikan rata-rata pengeluaran dan konsumsi per kapita dari Kota Denpasar ini yang menunjukkan daya beli masyarakatnya meningkat. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait analisis sektor unggulan perekonomian Kabupaten Pringsewu tahun 2010 hingga 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.